Teuku Umar adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan banyak uang. Teuku Umar yang dilahirkan di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854, adalah anak seorang ule balang bernama Teuku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melaboh. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Mahudum Sati berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Salah seorang keturunan Datuk Mahudum Sati pernah berjasa terhadap Sultan Aceh, yang pada waktu itu terancam oleh seorang Panglima Sagi yang ingin merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut, orang itu diangkat menjadi ule balang mukim, dengan gelar Teuku Nan Ranceh. Teuku Nan Ranceh mempunyai 2 orang putra yaitu Teuku Nanta Setia dan Teuku Ahmad Mahmud. Sepeninggal Teuku Nan Ranceh, Teuku Nanta Setia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ule balang mukim. Ia mempunyai anak perempuan bernama Cut Nyadin. Teuku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Teuku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai Kecik Gampong, kepala desa, di daerah Barat Daya Melaboh. Pada usia 20 tahun, Teuku Umar menikah dengan Nyak Sofiah, anak ule balang Gelumpang. Untuk meningkatkan derajat dirinya, Teuku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Mahligai, puteri dari Panglima Sagi 25 Mukim. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikahi janda Cut Nyadin, puteri pamannya Teuku Nanta Setia. Suami Cut Nyadin, yaitu Teuku Ibrahim Lamnga, meninggal dunia pada Juni tahun 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teuku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Teijen pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Ketika bergabung dengan Belanda, Teuku Umar menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Teuku Umar secara pura-pura untuk mengelabui Belanda agar Teuku Umar diberi peran yang lebih besar. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut, panglima laut, sebagai tangan kanannya, dikabulkan. Tahun 1884 kapal Inggris, Nicero, terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandera oleh Raja Teunom. Raja Teunom menuntut tebusan senilai $10.000 tunai. Oleh pemerintah kolonial Belanda, Teuku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dengan Belanda, Teuku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nicero merupakan pekerjaan yang berat sebab tentara Raja Teunom sangat kuat, sehingga Inggris sendiri tidak dapat merebutnya kembali. Namun ia sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan perbekalan perang yang cukup banyak, Teuku Umar berangkat dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama kemudian, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu Teuku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Teuku Umar juga menyarankan Raja Teunom agar tidak mengurangi tuntutannya. Teuku Umar membagikan senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh, dan memimpin kembali perlawanan rakyat. Dan Teuku Umar berhasil merebut kembali daerah Mukim 6 dari tangan Belanda. Nanta Setia, Cut Nyadin dan Teuku Umar kembali ke daerah Mukim 6 dan tinggal di Lampisang, Aceh Besar, yang juga menjadi markas tentara Aceh. 2 tahun setelah insiden Nicero,
pada tanggal 15 Juni tahun 1886 merapatlah ke Bandar Rigai kapal, Hock Canton, yang dinahkodai pelaut Denmark bernama Kapten Hansen, dengan maksud menukarkan senjata dengan lada. Hansen bermaksud menjebak Umar untuk naik ke kapalnya, menculiknya dan membawa lari lada yang bakal dimuat ke pelabuhan Ulelew, dan diserahkan kepada Belanda yang telah menjanjikan imbalan sebesar $25.000 untuk kepala Teuku Umar. Umar curiga dengan syarat yang diajukan Hansen, dan mengirim utusan. Hansen berkeras Umar harus datang sendiri. Teuku Umar lalu mengatur siasat. Pagi dini hari salah seorang panglima bersama 40 orang prajuritnya menyusup ke kapal. Hansen tidak tahu kalau dirinya sudah dikepung. Teuku Umar datang dan menuntut pelunasan lada sebanyak $5.000. Namun Hansen ingkar janji, dan memerintahkan anak buahnya menangkap Umar. Teuku Umar sudah siap, dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Hansen berhasil dilumpuhkan dan tertembak ketika berusaha melarikan diri. Nyonya Hansen dan John Fay ditahan sebagai sandera, sedangkan awak kapal dilepas. Belanda sangat marah karena rencananya gagal. Perang pun berlanjut. Pada tahun 1891 Tengku Cik di Tiro dan Teuku Panglima Polem Raja Kuala ayah dari Teuku Panglima Polem IX Muhammad Daud gugur dalam pertempuran. Belanda sebenarnya pun sangat kesulitan karena biaya perang terlalu besar dan lama. Teuku Umar sendiri merasa perang ini sangat menyengsarakan rakyat. Rakyat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, petani tidak dapat lagi mengerjakan sawah ladangnya. Teuku Umar pun mengubah taktik dengan cara menyerahkan diri kembali kepada Belanda. September tahun 1893, Teuku Umar menyerahkan diri kepada Gubernur Dijkgraaf di Kutaraja bersama 13 orang panglima bawahannya, setelah mendapat jaminan keselamatan dan pengampunan. Teuku Umar dihadiahi gelar Teuku Johan Pahlawan Panglima Besar Nederland. Istrinya, Cut Nyak-dien sempat bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Umar suka menghindar apabila terjadi percekcokan. Teuku Umar menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda dengan sangat meyakinkan. Setiap pejabat yang datang ke rumahnya selalu disambut dengan menyenangkan. Ia selalu memenuhi setiap panggilan dari Gubernur Belanda di Kutaraja, dan memberikan laporan yang memuaskan, sehingga ia mendapat kepercayaan yang besar dari Gubernur Belanda. Kepercayaan itu dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan perjuangan rakyat Aceh selanjutnya. Sebagai contoh, dalam peperangan Teuku Umar hanya melakukan perang pura-pura dan hanya memerangi Ule Balang yang memeras rakyat, misalnya Teuku Mat Amin. Pasukannya disebarkan bukan untuk mengejar musuh, melainkan untuk menghubungi para pemimpin pejuang Aceh dan menyampaikan pesan rahasia. Pada suatu hari di Lampisang, Teuku Umar mengadakan pertemuan rahasia yang dihadiri para pemimpin pejuang Aceh, membicarakan rencana Teuku Umar untuk kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda yang dikuasainya. Cut Nyak-dien pun sadar bahwa selama ini suaminya telah bersandiwara di hadapan Belanda untuk mendapatkan keuntungan demi perjuangan Aceh. Bahkan gaji yang diberikan Belanda secara diam-diam dikirim kepada para pemimpin pejuang untuk membiayai perjuangan. Pada tanggal 30 Maret tahun 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Berita larinya Teuku Umar menggemparkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Dijkgraaf dipecat dan digantikan oleh Jenderal Vetter. Tentara baru segera didatangkan dari Pulau Jawa. Vetter mengajukan ultimatum kepada Umar untuk menyerahkan kembali semua senjata kepada Belanda. Umar tidak mau memenuhi tuntutan itu. Maka pada tanggal 26 April tahun 1896 Teuku Johan Pahlawan dipecat sebagai Ule Balang Leupung dan Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda. Teuku Umar mengajak Ule Balang yang lain untuk memerangi Belanda. Seluruh komando perang Aceh mulai tahun 1896 berada di bawah pimpinan Teuku Umar. Dibantu oleh istrinya Cut Nyak-dien dan Panglima Panglaut, dan mendapat dukungan dari Teuku Panglima Polem Muhammad Daud. Pertama kali dalam sejarah Perang Aceh, tentara Aceh dipegang oleh satu komando. Pada bulan Februari tahun 1898, Teuku Umar tiba di wilayah 7 Mukim Pidi bersama seluruh kekuatan pasukannya lalu bergabung dengan Panglima Polem. Pada tanggal 1 April tahun 1898, Teuku Panglima Polem bersama Teuku Umar dan para Ule Balang serta para ulama terkemuka lainnya menyatakan sumpah setianya kepada Raja Aceh Sultan Muhammad Daud Shah.
Kisah Teuku Umar yang paling mengejutkan dan terjadi pada tanggal 30 September tahun 1893. Bersama 13 panglima bawahan dan 250 orang pasukannya, ia menyerahkan diri kepada Belanda. Teuku Umar bersumpah akan setia kepada Belanda dan menjadi sekutunya. Sumpah itu diucapkan di hadapan Gubernur Militer Hindia Belanda di Aceh, Jenderal Dekkerhoff. Teuku Umar terlihat menaati sumpahnya pada Belanda. Atas kesetiaannya itu, pada tanggal 1 Januari tahun 1894, dia diberi gelar Panglima Perang Besar oleh Gubernur Van Tech. Juga, nama kebesaran Teuku Johan Pahlawan. Bahkan, dia diizinkan membentuk legium pasukan sendiri yang berjumlah 250 tentara. Pembelokan yang dilakukan Umar seperti sebuah keuntungan besar bagi Belanda untuk memudahkan misi-misi mereka di Aceh. Februari tahun 1899, Jenderal Van Heutz mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teuku Umar di Melaboh, dan segera menempatkan sejumlah pasukan yang cukup kuat di perbatasan Melaboh. Malam menjelang tanggal 11 Februari tahun 1899, Teuku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Melaboh. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Van Heutz mencegat. Posisi pasukan Umar tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Dalam pertempuran itu Teuku Umar gugur terkena peluru musuh yang menembus dadanya. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu sungai Melaboh. Mendengar berita kematian suaminya, Cut Nyak Dien sangat bersedih, namun bukan berarti perjuangan telah berakhir. Dengan gugurnya suaminya tersebut, Cut Nyak Dien bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Ia pun mengambil alih pimpinan perlawanan pejuang Aceh. Atas pengabdian dan perjuangan serta semangat juang rela berkorban melawan penjajah Belanda, Teuku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nama Teuku Umar juga diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu kapal perang TNI AL dinamakan Kri Teuku Umar 385. Selain itu Universitas Teuku Umar di Melaboh diberi nama berdasarkan namanya.